Dan sekarang semenjak aku menjadi seorang ibu, aku tahu banget betapa lelahnya seorang ibu untuk mengurus anaknya. Ada yang bilang pencitraan lah, atau ada yang bilang ibu yang paling bagus lah, dan lain-lain. Mamaku tuh selalu memberikan 100% untuk anak-anaknya. Waktu itu papa sempat bangkrut kan. Aku bilang, aku mau banget fried chicken ini gitu. Terus mamaku bilang, ya udah kamu tunggu aja casting kit, mami mau beli dulu. Pas pada saat aku tahu sekarang dia tuh ternyata harus jual cincin dulu untuk aku dapet itu. You're very famous lah. Di sinetron, you're very famous. Aku tahu itu. Terus kamu pindah ke film segala macam. Kalau ngomongin famous, semua yang kamu perlukan tuh ada ya ibaratnya. Why choose Mas Indra as your husband gitu loh? Karena nggak ada yang lebih sabar dari dia menghadapi aku. Oke, nah this is interesting. Menarik sekali. Berarti kamu tipikalnya kayak gimana tuh? Kenapa dia bisa ngimbangin kamu? Is it rolling? Iya, it's rolling already. Wow. Okay. Tipikalnya kamu gimana tuh? Kamu ngerasa gimana? Kan based dari beberapa hubungan kamu sebelumnya, what you learn, mungkin bisa jadi. Karena aku orangnya moody banget. Okay. Terus aku udah kerja dari kecil. Terus aku kayak apa-apa dilayanin dari kecil. Terus kalau misalkan aku mau A, pasti harus ada gitu. Okay. Jadi kadang-kadang aku orangnya moody. Terus suka ngambekan dan lain-lain gitu. Cuma Indra tuh satu-satunya cowok yang bener-bener bisa mengerti itu, mengerti kalau aku lagi capek, mengerti kalau aku lagi PMS dan lain-lain gitu. Dan dia nggak reply itu gitu. Dan dia kayak ya udah ini cewek gue memang kayak gitu gitu. Kalau emang cewek gue seminggu nggak senyum sama gue karena mungkin dia lagi bad mood atau dia memang mendapatkan hari yang nggak baik, ya udah, that's my girl gitu. Okay. Dia nggak pernah nuntut kayak ini dong itu dong. Oh, sampai sekarang? Iya. Misalnya contoh nih, kalau misalnya ada suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip dia atau visi dia, ada nggak dia coba cara untuk telling you how caranya gitu? Dia pasti akan bilang. Kalau memang kita nggak sepemikiran, dia akan bilang. Cuma dia mengerti banget dan menghargai banget kalau misalkan aku milih A, alasannya apa. Kalau emang menurut dia itu masuk dengan dia juga, ya udah, ya just go for it. Daripada dia kayak berantem gitu. Iya, kamu pernah tanya nggak kayak, kamu kok nge-treat aku kayak gini gitu? Pernah nggak nanya kayak gitu? Enggak sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Terus kamu nggak pernah kayak find out, cari tahu gitu loh? Nggak pernah. Nggak pernah. Cuma karena memang dia sesabar itu aja. Dan kayak waktu aku putusin aja, dia bener-bener sesabar itu yang datang lagi ke aku terus ngelamar aku. Wah? Oh gitu ceritanya, jadi sempat putus, terus dia datang dan ngelamar kamu gitu. Kamu pernah nanya nggak sekali aja gitu kayak, kenapa aku sih gitu, pernah nggak? Kayak aku sama istri. Waktu itu sama Boy ditanyain, terus jawaban dia adalah karena nggak ada yang bikin dia senyaman sama aku. Gitu. Kamu tipikal ngelayanin gitu, maksudnya orangnya? Ya aku kalau misalkan udah sayang sama orang bener-bener satu dan jor-joran banget sayangnya. Oh. Tapi bad moodnya tetap gitu. Kalau misalkan aku lagi mau A harus A, kalau nggak ada A bisa ngambek, itu tetap. Bad mood ini datang dari treatment yang kamu udah biasa dapet ya? Iya. Bad mood kamu biasanya apa aja? Yang bisa bikin you bad mood nih? I don't feel ini langsung bad mood gitu apa ya? Kalau misalkan orang ada yang nggak ngehargain waktu, itu aku bad mood banget. Aku bisa kayak kalau ada orang telat janjian jam segini tapi dia belum datang, aku bisa bad mood seharian. Waktu? Ya. Why? Karena menurut aku waktu itu sangat-sangat berharga gitu. Kita cuma punya 24 jam. Kalau ada satu orang bikin telat 1 jam aja, kita udah tinggal punya 23 jam. Aku suka gitu, tuh. Ya. Aku suka tuh. Waktu aku setuju tuh. Ya. Apalagi yang bisa bikin kamu bad mood? Kalau misalnya aku udah bikin plan A sampai Z, tiba-tiba nggak ada yang works gitu. Perfeksionis. Yes. Oke, cakep nih. Kita dapat 2. Apalagi bad mood? Apalagi ya? Orang ingkar janji? Yes, ya itu juga. Itu bisa juga. bikin swing ya, kayak mood. 3 itu. Swing mood banget itu ya. Oke, berarti kamu ini tipikal orang yang menghargai sesuatu yang kecil. Terus kamu juga karakter yang perfeksionis. Dan kamu tidak suka kalau orang nggak komit. Iya. And you find out itu di suamimu. Iya. Dia punya itu. Dia pokoknya bisa menghargai dari semua yang nggak aku suka itu. Oke. Nah aku pengen tahu dari mana itu semua kamu dapatkan. Maksudnya kan kamu kan di treat itu cukup enak gitu ya. Dari mana backgroundnya? Karena banyak banget di community gue banyak nanya tentang
background how you grow and so on. Kamu datang dari orang kaya kah? Kamu orang Padang katanya. Iya, betul. Iya kan? Kamu orang kaya dulu? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Iya. Berarti kamu keluarga menengah. Iya. Kemudian mama kamu itu kepengennya kamu jadi? Enggak, pokoknya aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Cakep. Terus umur 8 tahun, om aku tuh sutradara iklan. Oke. Akhirnya, kamu lucu deh, kamu casting deh gitu. Akhirnya aku casting. Pada saat aku casting, aku dapet, walaupun gak jadi main talent, cuma aku suka karena waktu itu aku dapet iklan ice cream. Semuanya adegannya main-main doang seharian. Jadi umur 8 tahun terus disuruh main-main terus dapat ice cream banyak, pasti seneng banget. Happy. Ya, happy banget. Terus akhirnya aku bilang sama mamaku, aku mau lagi. Akhirnya aku iklan terus sampai umur 9 tahun. 9 tahun tuh aku nggak sengaja nganterin kakak sepupu buat casting sinetron. Oh. Terus aku disuruh casting juga. Oh, oke. Nah, pada saat aku casting malah aku yang ditelepon, aku yang dapet. Oh, jadi awalnya kayak begitu. Terus kamu main sinetron tuh? Iya. Dari umur 9 tahun. Oh, makanya kamu ini ya terkenal sekali ya. Iya. Cuma sama papaku dulu kayak boleh-boleh nggak boleh gitu. Takutnya kan mengganggu sekolah. Karena jujur aja sampai umur 9 tahun itu aku selalu ranking 1, 2, 3. Oh, pinter loh. Iya. Cuma pada saat udah mulai sibuk kayak nggak 10 besar lagi gitu-gitu. Cuma papaku bilang kalau mau tetap main sinetron nilainya harus di atas 7 atau 7,5. Jadi sekolah sama profesi kamu main sinetron berjalan seimbang gitu? Iya, seimbang. Oh, berarti, tapi kamu lebih suka sekolah atau entertainer? Entertainment. Pada saat udah mulai susah dan udah mulai sibuk, jadi aku susah keep up sama teman-teman aku lebih enjoy di sinetron, di entertain. Oh gitu. Nah kalau banyak kan orang yang kayak kerja sebagai talent di entertainment gitu, kalau mau minum ya, entertainment gitu, mereka tuh lebih suka karena uangnya, popularitasnya. Kalau kamu masuknya kayaknya bukan dari situ ya? Enggak, karena aku nggak ngerti aku dapat berapa. Aku nggak ngerti uangnya dapat berapa sampai pada saat aku menikah baru aku manage uang aku sendiri. Oh, jadi dari kamu kecil sampai kamu sebelum menikah itu yang manage itu Mamaku. Oh, mama. Mamaku manajer aku, jadi apapun semua yang ngelola mamaku. Oke. Dan buat apa aku harus hitung-hitungan sama mamaku, dan buat apa aku harus curiga aku dapat berapa, karena that's my mom. Oke. Karir kamu sendiri di dunia sinetron ya, kamu naiknya di situ paling itu katanya sempet ada penolakan-penolakan ya? Iya. Bener ya? Iya. Apa penolakan apa itu? Giginya jelek, katanya giginya jelek. Oh, itu bagus Ini nih. veneer. Oh. Jadi waktu kecil itu memang aku beberapa kali ditolak-tolak sinetron sama iklan karena aku tuh sama mamaku nggak ngerti bagaimana kita harus pakai baju atau dandan untuk casting. Oke. Dan dulu mamaku tuh suka banget sama Rosalinda. Jadi aku tuh dipakein wig, telenovela. Oh iya, tahu lagi gue. Pakein wig, terus pakein high heel supaya cantik gitu kayak Rosalinda. Tapi ternyata orang casting tuh nggak terima itu, kayak just be yourself, jadi anak-anak aja gitu. Oke. Terus kadang-kadang aku ditolak gara-gara dulu gigi aku tuh kayak gigi kelinci gitu. Gini. Ya, Lucu dong. cuma mungkin Nggak masuk ya? nggak masuk ke iklannya. Oke. Nah, pengalaman kamu selama di dalam dunia entertain, casting segala macam, hal yang kamu selalu kenang yang akhirnya jadi sesuatu buat kamu, mungkin jadi edukasi juga atau ada wisdom di dalam situ, kayak hal-hal yang gak enak apa aja sih? Ya, ternyata kalau casting itu bener-bener harus jadi diri sendiri aja gitu. Dan kadang-kadang kita selalu mencoba buat pretend buat lebih cantik atau apa, ternyata malah orang-orang di sana tuh nggak suka kayak gitu. Ya udah pakai baju biasa aja, pakai kaos, pakai celana jeans, terus tunjukin aja kamu tuh senyumnya kayak gimana, nggak usah dicantik-cantikin. Gimana kalau misalkan kamu berakting A, B, C, kamu tuh gimana, nggak usah jadi orang lain. Gitu. Tapi pernah nggak lu kayak pengen sesuatu banget atau peran atau iklan, tapi akhirnya you nggak dapet gitu, pernah? Sering. Terus gimana you deal with that? Sedih aja dulu. Kan you moodnya juga katanya itu. Iya, dulu sedih aja. Cuma pada saat aku udah mulai main sinetron, kayak iklan-iklan kan malah ngejar sendiri. Iya gitu kan jadi BA. Iya, jadi kayak BA, gitu. Jadi kan? mungkin penolakan-penolakan itu sampai aku umur
14 tahun, dari 8 sampai 14 tahun. Nah, Oke. 14 tahun itu aku namanya mulai naik di sinetron, nah mulai iklan-iklan mencari aku untuk menjadi BA. Oke, di situ kan kamu udah naik udah enak ya. Iya. Nah, kamu ngalamin star syndrome nggak? Enggak. Karena aku udah mempunyai fans dan haters dari umur 8 tahun. Jadi dulu make tuh sense. kan belum ada sosial media dan lain-lain. Jadi aku tuh setiap hari selalu ngecek kotak surat di rumah. Kayak, oh aku dapet surat banyak banget. Ada yang isinya muji-muji aku jadi lovers, ada yang isinya ngata-ngatain aku. Aduh kamu anak kecil sok bla 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 gitu-gitu. Jadi aku udah terbiasa dengan itu. Mindset kamu tuh kayak gimana sih tumbuh dengan kondisi kayak gitu? Itu aku penasaran banget. How do you see life, yourself, your work? Apa yang pengen kamu buktikan? Apa yang pengen kamu cari? How gitu? Orang kayak kamu tuh gimana sih? Apa ya? Ini kan pertanyaan unik. Itu pertanyaannya unik sih. Iya. Tapi How aku is tuh, it? aku melihatnya seperti dunia yang biasa aja. Iya, betul. Karena aku juga nggak pernah ingin orang-orang tuh melihat aku menjadi Nikita yang orang lain, bukan Nikita yang sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan dari dulu sampai sekarang aku selalu berusaha menjadi diri aku walaupun di depan kamera atau di belakang kamera. Karena aku mau orang-orang tuh, oh suka sama Nikita yang kayak gini, memang ternyata di belakang kamera dia juga kayak gini gitu. Aku nggak mau pretend jadi orang lain. Jadi kalau misalkan ditanya, gimana sih kamu ngelihat dunia kamu menjadi seorang artis dari kecil, nggak ada bedanya. Aku keluar aja, aku juga menjalani kegiatan aku seperti sehari-hari seperti layaknya anak biasa aja. Oh, so image is not something yang karena dari kecil kali ya? Iya, karena aku memang selalu berusaha kayak gitu. Aku nggak mau kayak orang tuh suka aku karena aku baik, aku ini, cuma sebenarnya di belakangnya kayak gimana gitu. Jadi aku selalu berusaha semaksimal mungkin menunjukkan yang memang aku kayak gini di depan kamera atau di belakang kamera. Oke. Jadi kalau misalkan you search di Google kayak dulu waktu aku zaman-zamannya lagi naik sinetron, terus tiba-tiba ada foto-foto party, megang minuman dan Iya. lain-lain, ya aku nggak akan malu tentang hal itu karena memang aku juga melakukan itu gitu. Oh, you ada foto party ya? Ada di Google dulu sempat kayak booming, padahal sinetron aku lagi jadi anak baik-baik, tapi aku ada fotonya kayak gitu, Pro keli kontra, gitu-gitu pro kontra. karena Facebook teman aku ke-hack gitu. Dan ya udah memang aku kayak gitu. Terus pas wartawan nanyain kayak ya memang I go party gitu. I drink gitu. Enak nih, Iya. gue suka nih kayak gini. Ya karena memang buat apa harus nutup-nutupin untuk orang-orang suka gitu. Jadi nggak perlu. Kalau keluar nggak pakai bulu mata, kan ada tuh cewek yang risih, dia pengen kelihatan cantik terus. Ada kan hal-hal yang, oh jangan, gue nggak bisa nih. Apa tuh? Kamu punya nggak hal kayak gitu? Aku nggak bisa make up. Aku nggak bisa make up kok. Jadi aku kalau misalkan kayak ini acara ini aku panggil make up artist. Kalau misalkan Oke. ada event-event baru aku panggil make up artist. Selebihnya kamu aku nggak bisa make up. Selebihnya aku ya udah aku Sendiri nggak bisa yuk. nggak bisa. Jadi selebihnya ya udah aku menjadi Nikita apa adanya aja. Kadang-kadang mama aku tuh suka lihat kayak kamu dandan dikit dong, kamu pakai baju bagus dikit dong, gitu-gitu. Oh, kamu nggak terlalu ini, mesti orang yang itu. Ya, You pernah coba make up sendiri nggak? pernah aku udah nonton YouTube kayak 2 juta kali tapi nggak bisa. Buat ngikutin make upnya gitu nggak bisa. Gimana? Nggak bagus. Nggak bisa. Menor. Nggak bisa aja, Nggak bisa aja. nggak cakep aja, nggak bagus, nggak bisa. Baru tahu gue. Oh, Iya. tapi memang kamu memang lebih bagus kelihatan look natural sih ya, emang kalau aku ya. Iya, kayaknya lebih oke kayak gitu sih sebenarnya ya. Nah, terus kalau misalnya ini kan banyak orang yang interest banget dengan bagaimana cara kamu melihat hidup ya. Karena orang ngelihat sekarang parenting kamu tuh kuat ya. Parenting kamu kuat gitu loh. Nah, dari mana kamu belajar? Apakah itu kamu belajar dari mama atau itu belajar dari kesalahan? Bagaimana kalau lu menjawab itu tuh? Aduh, aku tuh selalu ditanyain soal parenting. Iya. Padahal aku tuh nggak tahu. Aku what did I do? Gitu, aku nggak tahu aku ngapain. Itu kayak contoh tuh, kamu punya anak katanya, anak kamu jatuh ya waktu itu ya katanya. Tapi terus kamu tuh nggak apa? Kamu biarin aja dia, biarin gitu. Kenapa kau biarin dia itu? Ya pertama, aku dulu dari kecil nggak pernah ada babysitter yang nanganin aku. Gitu. Jadi aku selalu ditanganin langsung sama adik aku sama mama aku. Oke. Jadi kita memang didikan mamah dari dulu. Mm-mm. Nah, aku juga mau melakukan hal itu ke anak aku. Aku nggak pakai babysitter, cuma memang aku ada bantuan mbak buat jagain kadang-kadang kalau misalkan aku lagi make up atau aku lagi mandi gitu. Dan dari dulu, dari kecil aku udah terbiasa growing up dengan cara
berjuang gitu. Aku nggak bisa dapetin A kalau aku nggak berjuang gitu. Itu didikan mama? Didikan mama dan papa aku dulu seperti itu. Gitu. Nah sekarang anak aku terlahir mungkin dengan banyaknya kemudahan gitu. Dan aku berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik dia seperti orang tua aku mendidik aku. Apa yang kamu takutkan ketika itu tidak kamu praktekkan ke anakmu nih? Kamu takut nggak? Apa anakku nanti jadi... Aku takut, anak aku nanti takutnya jadi terlalu bergantung sama orang lain. Itu kamu nggak mau? Ya, aku nggak mau bergantung sama orang tuanya apalagi. Terus aku nggak mau anak aku jadi besar kepala gara-gara dia tahu orang tuanya siapa gitu. Aku nggak mau. Pokoknya aku udah berjanji sama suami, kita berusaha semaksimal mungkin mendidik dia, membesarkan dia dengan cara sederhana supaya dia bisa berusaha sendiri. Oke, itu good point ya. Nah sekarang kalau misalnya banyak kan yang popularitas besar, mereka mengeksplor anaknya untuk konten ya, konten gitu. Sebenarnya nggak salah juga gitu, no problem mengenai itu kan hak masing-masing ya. Kalau you ada pikiran ke sana atau tidak ada? Aku konten anakku kok. Oh, ada? Kayak aku di sosial media, di Instagram, di YouTube, aku shoot anak aku. Gitu, Oke. gitu. Dan untungnya anak aku suka kamera juga. Gitu, dan dia happy-happy aja. Nah, apa yang kamu cari dari itu? Apakah ada message-nya, ada edukasinya? Karena kalau AdSense kayaknya nggak gede itu. Nggak, ya. Jadi pada saat sebelum aku menjadi seorang ibu, aku banyak belajar gitu, dari buku, dari workshop, terus dari nanya teman-teman lah gitu. Karena aku memang orangnya suka belajar hal baru, apalagi ini aku ingin menjadi seorang ibu loh, masa aku clueless banget sih gitu. Nah, aku merasa ketika aku punya ilmu, aku harus bisa bagikan ke orang-orang gitu. Jadi makanya aku sering kasih tahu gimana cara ngasih makan atau gimana kalau anak nolak makan dan lain-lain. Memang aku ingin berbagi ilmu yang aku tahu aja gitu. Mungkin ilmu yang aku dapetin itu cocok di keluarga aku, tapi kalau kalian mau coba ya silakan. Tapi kalau nggak cocok di keluarga kalian ya udah gitu. Oke, nah kalau misalnya kayak what is the most important dalam parenting itu kalau menurut kamu apa? Menurut aku yang paling penting adalah to be there for your kids. Oh, to be there. Iya, karena sebenarnya anak tuh nggak butuh apapun kecuali orang tuanya di sisinya. Anak nggak perlu kayak mainan yang banyak, mainan baru setiap hari. Cuma main sama orang tuanya aja mungkin kayak peekaboo atau apapun dia tuh udah seneng banget gitu. Kenapa ya? Apa ini ya hubungannya ya? Batinnya apanya ya? I don't know, cuma itu yang aku pelajarin dan itu yang aku rasain gitu. Jadi makanya anak aku juga nggak pernah beli mainan gitu karena memang ya udah main sama orang tuanya aja, lari-larian, main bola atau segala macam itu menurut aku akan lebih bermanfaat dan tersimpan banget untuk anak. Oh, oke. Itu penting ya, to be there ya. Iya. Makanya aku berusaha semaksimal mungkin kalau misalkan aku kayak ada kerja di luar apartemen, aku bawa anak aku gitu. Nah, kalau misalnya over eksploitasi misalnya. Misalnya anak kita explore dia terlalu berlebihan gitu. Ada batasan nggak kamu? Mungkin kalau sekarang memang aku nggak begitu konten dia terlalu banyak gitu. Nanti kalau misalkan dia sudah bisa mengerti atau bisa menolak iya atau enggak, aku akan tanya kamu mau di-shoot lagi atau enggak. Kalau enggak ya udah gitu. Karena aku juga harus bisa menghargai haknya dia dan kemauannya dia. Iya, karena kan sekarang gini ya, kalau kita pakai logika ya, kamu kan terkenal ya, followernya banyak ya. Ininya ada kesempatan di mana anakmu ini kan favorit ya. Kamu bisa menggunakan anak ini sebagai media, sebagai cara untuk membesarkan lagi exposure-mu. Itu kan bisa kan? Iya, bisa banget. Bisa banget. Kamu kepikiran hal itu dong? Aku sebenarnya nggak kepikiran untuk membesarkan nama aku menggunakan anak aku tuh nggak pernah gitu. Oke, kamu tidak mau ambil alur itu? Nggak. Oke. Cuma kayak karena sering aku bagikan ilmu dan ternyata banyak yang suka, ya udah jadi banyak yang minta juga buat kita bekerja sama dengan brand tersebut. Iya, akhirnya kan ada kerjasama sama brand gitu. Tapi kan lama-lama kan di situ akan terlihat kan anak ini ternyata bisa menghasilkan bawa rezeki dan segala macam. Tapi kadang-kadang sebenarnya no problem sih dengan masalah itu ya. Namanya kita sharing a lot of things gitu. Itu kan dunia sosmed. Cuma kan kita tahu sendiri ya, ada beberapa hal yang kemarin menjadi kontroversi ya. Dan gue tahu lu nggak mau disambung-sambungin ke sana lah ibaratnya.
Apa yang menurut kamu, oke, ini gue punya batasan nih konten sama anak gue nih. Nggak bisa nih kalau udah kesini nih arahnya. Atau contoh misalnya kamera nggak boleh masuk ke kamar nih. Atau ini, you sendiri ya. Kita nggak mau ngobrolin orang ya. Maksudnya you sendiri pribadi, apa batasan lu? Dan kenapa? Values, prinsip lu apa di situ? Pokoknya anak aku tuh punya rutinitas schedule A sampai Z yang itu nggak bisa diganggu-gugat. Oke. Kalau misalnya mau bikin konten itu harus di luar schedule-nya dia. Dan kalau misalkan ada syuting pun, syuting iklan yang harus kita syuting gitu, kayak seminggu sekali atau cuma dari berapa jangka waktu yang memang kita pilih gitu. Karena jam 5 dia harus di rumah, harus bedtime rutin dan lain-lain gitu. Jadi dia pun tetap nggak kehilangan momen-momennya sebagai anak kecil, dan aku juga nggak mau shoot dia terus gitu. Jadi dia bisa punya waktunya dia sendiri juga. Oke. Apa yang ada di kepala kamu dengan sistem itu, treatment itu? What do you want? Supaya anak aku nggak kehilangan masa kecilnya. Oke. Dan yang kamu hindarin? Purely aku cuma nggak mau anak aku tuh kehilangan privacy kalau misalkan dia lagi keluar rumah gitu. Privasinya. Kalau misalnya dia keluar rumah terus nanti diminta-minta foto, aku cuma nggak mau dia kayak risih akan hal itu gitu. Oke, kamu nggak ngerasa tidak nyaman ya maksudnya? Ya itu takutnya dia nggak nyaman akan hal itu. Waktu kamu dulu masih kecil, kamu diminta-minta foto, kamu nyaman nggak? Ya dulu nyaman-nyaman aja Nyaman-nyaman sih. aja? Seingat aku nyaman-nyaman aja. Seingat kamu nyaman-nyaman Iya. aja. Siapa tahu dia nyaman-nyaman aja. Kalau dia nyaman ya bagus. Tapi belum tahu ya. Cuma kan nanti dia pasti akan ada saatnya bilang, Mama oke, Mama enggak gitu. Kayak misalkan dia bisa milih, baru aku ikutin pilihannya. Iya. Soalnya waktu kecil aku juga pada saat umur 8 tahun kan aku bisa bilang aku suka atau enggak gitu. Dan aku suka dengan diminta-minta foto, aku suka jumpa fans, nyanyi sama fans gitu. Iya, tapi kan belum tentu dia suka kan. Iya. Itu poinnya ya. Iya. Itu yang kamu hindarin ya ibaratnya. Jadi secukupnya aja ya. Iya. Oke. Satu hal lagi yang menarik, kamu tuh nggak suka terlalu main sosmed ya? Kenapa kau tidak terlalu suka main sosmed? Apa yang kau hindari di sana? Karena aku takut. Apa yang kau takutkan? Karena takut kepikiran aja. Apa itu? Kayak mungkin banyak konten-konten soal aku, terus aku jadi kepikiran soal komentar-komentarnya, mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Aku orangnya baperan. Jadi takutnya kalau misalnya ada konten-konten negatif, aku bisa kepikiran sampai malam gitu, jadi bad day. Konten gitu. negatif tuh kayak mana maksudnya? Komen negatif. Komen negatif. Kamu punya TikTok? Aku pribadi punya TikTok yang jarang banget aku mainin. Oh, jarang kamu mainin. Instagram masih dong? Ya. Nah, kalau kamu baca komen itu, komen-komen apa yang bikin kau sakit hati biasanya? Komen tentang, ada yang bilang pencitraan lah, atau ada yang bilang nggak cocok lah, inilah itulah, pokoknya banyak lah. Tunggu, pencitraan dulu. Pencitraan kenapa emang? Ya pencitraan kayak mau dibilang ibu yang paling bagus lah dan lain-lain gitu. Mau dong. Ya mau, cuma kayak Gue juga mau loh. tapi itu negatif gitu. Kesannya ketangkapnya negatif gitu ya kan. Iya. Karena kan kata pencitraan itu menjadi konotasi negatif sekarang kan. Tapi kan bisa juga kita lihat dari sisi positif ya. Maksudnya kayak orang bilang sama gue, lu mah nyari viewer. Ya mau nyari viewer. Kalau nggak ada yang nonton, edukasinya mau nyampe di mana? Gimana sih? Iya. Gitu kan ibaratnya ya. Cuma ya karena jujur aja semenjak aku menjadi ibu sekarang ini aku lebih sensitif gitu. Aku lebih kayak suka kadang-kadang dapat mom brain gitu, kayak brain fog gitu-gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh kayak nggak masuk kalau misalkan orang-orang ngasih komen positif atau negatif, malah bikin aku sakit hati gitu. Jadi mendingan nggak usah mikirin hal itu, mendingan nggak usah dilihat. Oke, paham aku. Perubahan apa nih yang kamu rasa waktu kamu belum nikah sama sekarang kamu nikah sih? Apa sih? What is different about you? Pembaharuan apa yang kamu see different about you? Perubahan yang aku alami tuh lebih, jujur ya, ini lebih sering brain fog. Brain fog tuh apa Brain ya? fog tuh kayak mom brain, kita panggilannya mom brain. Aku bukan perempuan lagi, bukan Jadi mom brain itu kadang-kadang tuh aku dari tadi kalau dia ngomong kadang-kadang suka bengong gitu loh, karena banyak banget yang harus dipikirin gitu. Oh, jadi banyak gitu ya? Iya, karena biasanya cuma mikirin A sama B gitu. Sekarang A sampai Z itu harus dipikirin gitu. Jadi kadang-kadang aku suka kayak bengong sendiri, mikirin ini udah belum ya, itu udah belum ya gitu. Apa yang kamu hindari brain fog? Apa? Mom brain. Mom brain itu ya? Jadi udah cukup hidup aku dipenuhi dengan mom brain ini, mikirin anak makan apa, kadang-kadang anak berat badannya nggak naik, itu udah pusing banget. Jangan ditambah pusing dengan
komentar-komentar negatif. Tapi you depresi nggak? Enggak sih sebenarnya, nggak sampai baby blues. Jadi pada saat aku melahirkan, aku kan sama mama aku terus di Amerika kan. Iya. Terus Isa umur 3 bulan tiba-tiba mamaku pulang. Pada saat mamaku pulang, aku benar-benar ngerasa sendirian. Kayak aduh aku sendiri, aku nangis 1 minggu lebih. Gitu. Padahal di situ ada mertua aku, ada suami aku. Cuma aku sendirian aja, gitu, ngerasa sendirian. Iya, paham lah. Baby blues ya namanya ya. Iya. Oke. And what is the reason katanya kamu memilih untuk melahirkan anak kamu di Amerika? Itu awalnya nggak sengaja. Oh, nggak sengaja, Wak. Nggak sengaja, jadi aku lagi hamil, aku baby moon ke Amerika, terus pada saat mau pulang ke Indonesia, lockdown, kayak harus kuarantin 2 minggu kayaknya kalau nggak salah gitu. Jadi daripada ibu hamil besar harus kuarantin, ya udah lahiran aja di sana. Oh, bukan ada hal tertentu Enggak, gitu. enggak. Nah itu netizen udah jawab. Netizen tuh kepo banget sama lu, serius gue ngomong. Kamu nggak pernah bacain isi-isi rasa penasarannya mereka ya? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Jadi kamu cuma bacain yang head comment doang? Aku sekarang udah jarang baca, aku nggak pernah baca. Terus kalau kamu mengalami depresi-depresi kayak gitu ya, atau stres, atau sesuatu yang tidak menyenangkan ya, how you handle yourself? What way? Biasanya how you compromise everything? Your way itu kayak gimana sih? Ini bukan so religious, cuma I pray. Oh, you pray. Iya. Pray help you a lot? Iya, banget. Banget. Karena orang-orang bilang, coba cari terapis aja dan lain-lain gitu. Dan yang aku lakukan, sholat, aku berdoa, menurut aku tuh udah lega juga. Nggak harus cari terapis. Gitu. Aku baru kali ini interview orang tuh lempeng-lempeng loh hidup ya. Iya, lempeng ya, lumayan Iya, termasuk lempeng. Karena aku juga nggak tahu mau nunjukin apa lagi ke kamera, ke orang-orang. Karena memang mereka udah ngeliat hidup aku dari umur 8 tahun. Jadi mau ditunjukin apa lagi? Dengan kamu udah lama di dunia entertain, kamu udah banyak banget asam garam di sana. Kamu masih pengen comeback again nggak main sinetron or itu? Masih mau? Masih. Karena menurut aku acting adalah passion aku. Cuma memang sekarang aku harus pause dulu, aku harus tahan dulu passion aku itu karena aku memiliki kewajiban yang lain. Gitu. Tapi kan kalau kita bicara uang kan sebenarnya berapa sih yang lu bisa dapat dengan kondisi kamu yang sekarang ya? Maksudnya aku ngerti lah, kamu kan udah punya saving, and then your husband juga seorang yang punya lah ibaratnya. Is it money number one now? Dari dulu aku pun berakting bukan untuk uang Iya, gitu. kan bukan itu kan. Karena kan tadi aku bilang aku nggak tahu aku dapat salary berapa. Kalau sekarang memang benar-benar purely aku kangen berakting, aku kangen diburu-buruin shooting stripping, aku kangen nunggu sampai pagi, jujur itu aku kangen sampai pagi, terus kayak callingan pagi lagi gitu. Aku ada kangen rasa itunya. Oh iya, itu passion kamu ya. Yeah. Oke, aku pengen tahu banget sih sebenarnya akhirnya itu kamu nih apa sih yang kamu ingin orang lihat dari kamu, orang kenang dari kamu, your eksistensi dengan semua perjalanan kamu sampai kayak sekarang, apa yang kamu pengen people remember that, acknowledge that gitu loh. Kalau dulu aku akan bilang aku mau orang-orang ingat karir aku, apa yang aku buat, karena apa yang aku lakukan di layar gitu. Jadi untuk menghibur kalian dan lain-lain, film, sinetron dan lain-lain. Kalau sekarang aku lagi put that aside dulu, aku benar-benar cuma ingin suami aku dan anak aku bisa mengenal aku sebagai seorang ibu yang memang mengurus keluarganya. Seorang ibu yang benar-benar 100% for her family. Why? Apakah untuk membuktikan kepada netizen? Ataukah this is what your vision as a mother dari kecil? Ke arah mana nih? Karena itu yang aku lihat dari mamaku dulu. Mamaku tuh selalu memberikan 100% untuk anak-anaknya. Contoh ya kayak waktu itu papa sempat bangkrut kan. Kita nggak punya uang, atau aku nggak tahu kita punya uang berapa. Terus aku bilang aku mau banget fried chicken ini gitu pada saat aku casting. Terus mamaku bilang ya udah kamu tunggu aja casting, mami mau beli dulu. Pas pada saat aku tahu sekarang dia tuh ternyata harus jual cincin dulu untuk aku dapet itu. Wow. So your mom is your figure idol in your life.
Ada nggak one thing that you regret about your relationship sama dia dulu on the journey? Mungkin kamu salah sangka atau apa? Do you have that kind of moment? Nggak ada. Cuma ya teenagers kayak kadang-kadang nggak dengerin mamanya ngomong apa gitu kan. Kayak mama bilang pulang jam berapa, tiba-tiba nggak pulang gitu. Terus pada saat aku udah bisa nyari uang sendiri, umur 18 tahun, aku bilang aku pokoknya mau tinggal sendiri gitu. Karena umur 18 tahun basically bisa dari orang tua gitu kan. Ya udah aku selalu mau berusaha buat pisah dari mama gitu. Aku mau sendiri gitu. Saat itu kenapa kamu pengen? Karena aku pengen rebel aja gitu. Aku pengen pulang syuting, aku mau pergi gitu. Terus nggak pengen dicariin gitu. Cuma sekarang pada saat aku udah nikah, aku nggak serumah lagi sama mama, kayak oh my god. Mudah-mudahan harusnya waktu itu aku nggak keluar rumah seperti itu gitu. And now you feel yourself as your mother ya. Iya. Jadi banyak pembaharuan ya. Yes. So kalau sekarang if you can talk to your mom ini ya, ibaratnya ini kayak acara TV ya, Wak ya. Iya. Your mom ada di mana sekarang? Mungkin di rumah lagi nonton. Lagi nonton ya. Pernah nggak nyampein something that you never say to her gitu, ibaratnya? Apa ya? Kayak gue dulu pernah. Ada Isa di situ. Kayak aku dulu pernah tuh ngomong ke mama aku dulu. Aku pernah ngamuk kan ke mama dulu. Jadi gue ngerasa kayak mama gue nih apalah gitu kan. Kok gue dikekang mulu, kok dipukul mulu segala macam. Sampai gue ngamuk. Sampai akhirnya one day gue regret that. And then we have a talk here di sini nih gitu. Dan I say sorry about everything gitu. Karena ya namanya kita masih kecil. Kita berasa diri kita paling tahu ya kan. Tapi ketika kita ada di sepatunya dia, baru kita ngerti gitu loh. Ada nggak? Sedih. Terharu kali. It's a good tears. Yes. Apa ya? Mungkin waktu aku masih muda gitu, umur belasan, teenagers, aku tuh banyak banget kayak menentang mami gitu. Terus kadang-kadang mami bilang aku maunya B, terus aku jadi marah-marah supaya aku bisa dapet B gitu. Tapi sebenarnya yang paling bagus tuh A gitu. Dan sekarang semenjak aku menjadi seorang ibu, aku tahu banget betapa lelahnya seorang ibu untuk mengurus anaknya. Sampai pupu aja yang cebokin ibunya gitu kan gitu. Jadi sekarang aku ngerasa banget ternyata menjadi seorang ibu tuh capek, dan kadang-kadang karena different age gap gitu, jadi mama tuh nggak begitu mengerti anak muda tuh maunya apa. Terus jadi aku jadi kayak maunya ini, maunya itu. Terus jadinya marah-marah. Jadi mudah-mudahan mami selalu maafin aku. Dan selalu bisa membimbing aku menjadi ibu yang lebih baik lagi. Karena mami adalah contoh ibu yang sangat baik untuk aku. Oke, cakep. Apa nih pertanyaan? Kalau ke diri kamu sendiri, kamu pengen sampein apa katanya? What you wanna say to yourself? Jangan terlalu overthinking. Dan nanti kan nonton sendiri, dicakep deh. Ya, Nikita, kamu jangan terlalu overthinking. Pokoknya anak kamu akan selalu baik-baik aja, suami kamu akan selalu baik-baik aja. Dan keep doing a good job. Semua akan baik-baik saja. Yeah. Apa sih emang biasanya yang takut share dikit tuh, mungkin kita bisa ngobrolin apa yang bikin kamu kayak overthinking. Iya, overthinking about your husband. Enggak, overthinkingnya tuh bukan masalah yang besar, masalah kecil kayak kayak contohnya suami aku tuh harus satu hari makan 180 gram protein gitu. Terus kalau misalnya dia nggak nyampe segitu, aku bisa kayak udah dapet proteinnya belum, udah makan ini belum gitu loh. Terus kayak anak aku juga, kalau misalkan anak aku nggak mau makan itu pikirannya udah kemana-mana gitu. Anak aku telat tidur, pikirannya udah kemana-mana. Jadi hal yang kecil tuh karena aku overthinking jadi besar. Itu padahal masalah-masalah kecil aja. Paham aku. Ada pertanyaan lain dari netizen? Ada. Cakep. Ada yang nanya, tanyain dong bang, dibalik kalung Kaniki dalam merawat anak, ada nggak sih kesulitan yang bikin Kaniki sampai hampir depresi? Gimana ngatasinnya? Kesulitan? Kalau sampai depresi sih enggak ya. Cuma aku sama aja sih seperti ibu-ibu lain gitu, kayak
di depan anak tuh harus calm, harus poker face. Cuma kadang-kadang kalau malam tuh udah sebel banget. Aku suka sebelum tidur aku nangis saking keselnya. Terus aku suka curhat ke suami aku. Kenapa ini? Dan again dia adalah pendengar yang baik. Dia kayak ya udah sabar, besok akan baik-baik aja gitu. Sama aja sebenarnya sama ibu-ibu lain. Iya, rata-rata. Cuma aku nggak marah-marah di depan anak gitu. Di depan anak sok-sok calm aja sampai anak tidur baru tutup pintu kayak gitu. Ibu lu gitu juga gak sih? I don't know. Nggak waktu ibu lu dulu. Ibu lu poker face juga gak kalau? Enggak, tapi ibu aku galak. Mamaku Oh, berarti dia gak poker face kalau? Enggak. Lebih straight aja? Ya, bahkan aku inget banget dari kecil tuh aku suka dikejar-kejar pakai sapu lidi. Kalau misalkan nggak mengikuti apa yang dia mau gitu. Lucu lagi, mak gue juga gitu. Oh ya? Gue dikejar pakai rotan, Wak. Iya. Tapi biasanya didikan keras kayak gitu, kita suka mau berontak pas remaja, apalagi kita udah bisa cari sendiri. Makanya gue ngerti tadi ceritanya. Iya. Cuma akhirnya regret di situ, karena akhirnya kita hurt her feeling. Iya. Karena sebenarnya poin yang dia mau adalah nilai yang diberikan ke kita bisa nyampe dan kita bisa turunkan ke anak-anak kita nanti gitu. Karena dia udah banyak pengalaman gitu. Betul. Iya, jadi gue juga agak sedikit terharu tadi pas lu cerita soalnya connect sama gue. Ada lagi gak? Ini ada fun fact. Ternyata Kaniki waktu itu ditanganin sama dokternya Kylie Jenner. Hah? Oh iya? Oh jadi pas melahirkan? Iya? You tahu itu? Iya, tahu. Emang sengaja? Iya. Kenapa? Enggak, karena teman aku habis lahiran sama dokter tersebut. Iya. Dan kita nyarinya private doctor. Nah, Oh, dapatnya dokter itu gitu. Dan ternyata itu adalah dokternya Kylie Jenner. Jadi kayak cuma selang beberapa minggu makanya orang-orang agak heboh gitu. Iya. Bla 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 gitu. Oh bukan karena kamu maunya melahirkan sama dokternya Kylie Jenner? Bukan. Baru tahu? Iya. Oke. Kenapa pilih dokternya? Bagus dia gitu ceritanya. Private ya? Iya, private. Jadi biar semuanya dilakukan di kliniknya dia gitu. Oke. Ada lagi? Satu lagi. Oh iya, ini netizen nafsuan ya. Dia nanya, Netizen. pernah merasa terbebani nggak dijadiin role model sama emak-emak katanya, khususnya para orang tua baru? Oh iya, pertanyaan bagus tuh. Masa sih? Iya, jadi sekarang ini, lu tuh udah jadi karena parenting lu kan, banyak tuh yang idolain lu. Karena the way you parenting itu mereka suka. Oh, Nah, gitu. itu kan, you tahu nggak hal itu? Tahu-tahu nggak? Tahu-tahu enggak. Oke, anggaplah, udah kepikiran belum? Taunya karena banyak orang yang ngomong aja. Betul, udah kepikiran belum? Udah brain fog belum nih? Maksudnya, ibu-ibu ini kan banyak jadiin kamu idola nih Iya. mengenai parenting. Kan bisa salah dong parenting lu. Iya. Udah kepikiran sampai sana belum? Iya. Jadi beban nggak? Iya. Mungkin balik lagi ke jawaban aku yang tadi awal, karena aku tidak berusaha menjadi role model, aku benar-benar cuma membagikan ilmu yang aku punya aja. Jadi mau suatu saat memang apa yang aku bagikan tapi nggak berjalan baik juga di aku, ya sah-sah aja menurut aku, dan aku nggak merasa terbebani karena aku bukan konten kreator ibu-ibu gitu yang harus 100% positif menjaga anaknya gitu. Aku juga ada juga kayak marah-marah, aku sedih-sedih juga ada gitu. Cuma kalau memang banyak yang menjadikan aku role model, ya senang sekali gitu aku bisa membagikan ilmu yang bermanfaat gitu. Oke, berarti dia tidak terbebani karena memang dia tidak ada arah Intensi untuk kayak gitu. Yes, ya terjadi begitu aja. Maybe your luck is very good kali berarti ya. You udah pernah tanya ke orang-orang yang ngerti nggak your luck bagus? Pernah dibacain sekali. Asik, cakep deh. Cuma Apa dia kayak dibilangnya bagus. Cuma ada juga yang nggak bagusnya. Terus katanya nanti suatu saat akan ada mentor yang memang aku akan berpegangan terus sama dia gitu. Ya. bilang? Siapa? Nggak tahu siapa. Udah suatu saatnya udah ada. Belum datang sampai sekarang. Your husband maybe ya? Maybe, ya. Iya, your husband is become your mentor gitu kali ya? Maybe. Ya. Mungkin ya? Oke, kalau gitu. Sudah? Habis? Oke, kalau begitu. Thank you so much ya. Thank you. Obrolannya ya. Thank Jadi kapan you planning mau comeback ke dunia sinetron dalam waktu berapa lama? Jangka waktu banyak yang kangen juga soalnya. Mungkin kalau anak aku udah playgroup kali ya. Playgroup, sekarang umur berapa dia? 2 atau 3 tahun. Sekarang 2 atau baru 3 1 tahun tahun. 2 bulan. 1 tahun? 2 bulan. 2 bulan ya? Mana sih anak lu? Gue belum pernah lihat. Oh ini. Hai. Mama. Ibu. 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 Baru bangun tidur ya? Baru bangun dia. Oh ini ya, aku baru ketemu. Laknya juga bagus ya kali ya? Mudah-mudahan. Iya. Sorry ya, di atas meja. Halo, Isa. Mukanya lebih mirip siapa ini? Mirip Indra. Mirip lu ah. Masa sih?
Lu kecilnya gini nggak? Enggak. Indra begini kecilnya? Iya. Oh, hai. Hai, gimana? Hai. Dia udah bisa ngomong belum? Baru beberapa kata aja. Apa coba? Kayak, papa, mama, kakak, Papa. papa. Kalau di tempat baru dia suka malu. Oh, dia sama masih orang lihat-lihat baru, ya. iya. Tapi kalau gini dia nyaman? Ya nyaman. Nyaman ya? Papa. Langsung buang muka. Kakak. Om. Dia bingung orang baru pertama kali. Basket nih nanti. Ya. Papanya kan suka banget basket. Jadi udah mulai kayak diajarin. Iya, bener lagi. Gue baru tahu lagi. Iya, suaminya suka basket. Boleh lah, Mas Indra. Yuk kita bikin konten basket. Yuk kita majukan perbasketan Indonesia ya. Iya. Setuju ya? Oke, thank you so much untuk Nikita Willy dan Nisa. Woi.